Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sambas menggelar rapat bersama untuk sinergisitas pencegahan masuknya virus corona di Kabupaten Sambas. Pertemuan yang digelar di ruang kerja Bupati Sambas Rabu siang 18 Maret ini terdiri dari Bupati Sambas, Wakil Bupati Sambas, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Kapolres Sambas, Kepala Pengadilan Agama, Kepala Pengadilan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sambas. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan tindak antisipasi terhadap kondisi terkini, terutama terkait status lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Bupati Sambas, Atbah Hermin Suhaili menjelaskan pertemuan dengan unsur Forkopimda ini lebih kepada aksi nyata, yakni membentuk gugus tugas, khususnya dalam mengantisipasi lonjakan kepulangan warga negara Indonesia akibat lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Akibat dari keputusan tersebut, maka warga negara Indonesia yang ada di Malaysia akan berupaya pulang ke Indonesia jumlahnya akan mengalami lonjakan. Selain itu, pertemuan tersebut juga untuk merumuskan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman sebaran virus corona. Pertemuan hari ini lebih kepada aksi nyata, bahwa kita sudah membentuk gugus tugas. Maka gugus tugas itu harus melakukan langkah-langkah nyata, aksi-aksi nyata di lapangan, khususnya mengantisipasi lonjakan lockdown yang dilakukan oleh pihak Malaysia. Nah, ini kan membuat orang berpikir, wah kalau gitu kita tidak bisa pulang. Maka lonjakan kembalinya warga kita ke Indonesia, ke Sambas ini semakin besar jumlahnya. Itu sebabnya kami butuh bantuan TNI, bantuan Polri, apalagi nanti tiba-tiba ada keputusan untuk mengisolasi, karena isolasi ini kan barangkali tidak diterima oleh kawan-kawan misalnya, tetapi perlu kita jelaskan dengan baik. Inti semuanya bahwa pertama, bagaimana upaya kita untuk sosialisasi dengan sebaik-baiknya, sosialisasi dengan masif, terencana, terukur, sistematis, sampai kepada tingkat manusia paling terkecil di bawah. Pemerintahan desa, kecamatan desa, RT RW, kepala dusun, sampai masyarakat tahu persoalan ini. Nah, besok kami akan ada semacam aksi nyata kita ditebas untuk memberikan bagaimana cara-cara menggunakan masker, menyemprot wilayah-wilayah yang mungkin perlu kita steril, kemudian juga bagaimana mencuci tangan, akan kita lakukan aksi-aksi nyata. Ke depan kita akan launching Forkopimda semuanya untuk apa? Untuk itu tadi bagian dari sosialisasi secara masif. Ya. 300-400 yang melintas dalam satu hari. Ya, yang ternotifikasi rata-rata di 5-10 orang. Kami sudah membicarakan itu dengan PLBN, kemudian dengan para medis, dinas kesehatan, kemudian KKP yang ada di sana sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga para pendatang, pelintas, untuk melakukan karantina dan isolasi jika diketemukan orang yang ternotifikasi. Kerjasama kita dengan KKP, kemudian Puskesmas sudah menyiapkan 5 ambulan, kemudian juga kita akan mengantar mereka di rumah masing-masing atau Puskesmas terkait di mana mereka tinggal, sehingga mereka yang dinotifikasi itu bisa kita antar ke lokasi masing-masing. Harapannya memang mereka bisa diisolasi di rumah masing-masing. Tapi kami juga menyiapkan rumah sakit pratama jika terjadi keharusan untuk mengisolasi mereka di satu tempat. Maka rumah sakit pratama akan kami sediakan untuk isolasi dan karantina. Tindak lanjut usulan menjadikan rumah sakit pratama menjadi karantina, apakah ada kendala, Pak? Lalu tidak ada. Boleh beroperasi? Tidak ada kendala. Dalam waktu dekat, bahkan hari ini barangkali sudah kita mulai. Hari ini ada yang tadi dilaporkan ada 10 orang juga notifikasi. Ya, sehingga nanti kita lihat apa kebijakannya. Apakah diantar ke rumah masing-masing, tapi dalam pengawasan, atau di Puskesmas, ditangani Puskesmas. Semuanya mungkin. Atau mungkin juga harus diisolasi di rumah sakit pratama yang kita siapkan.
Itu artinya yang memutuskan mereka akan dibawa kemana itu di Nanti dinas Aruk, Pak? kesehatan, iya, dinas kesehatan. Kami sudah menyiapkan 5 ambulan untuk mengangkut masing-masing. Karena mungkin nanti bukan hanya dari Sambas, tetapi mungkin saja dari Singkawang, mungkin dari Mempawah atau Bengkayang atau Kuburaya atau mungkin Pontianak, ya teridentifikasi itu. Sehingga kami juga mengharapkan kerjasama dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Barat beserta dinas-dinas kesehatan kabupaten kota yang lain, supaya di saat warga mereka ternotifikasi bisa kita minta bantuan dari mereka untuk mengambil, menjemput warganya. Ya. Sifatnya penutupan PLBN Aruk ini seperti apa, Pak? Iya, penutupan artinya adalah bahwa warga negara asing tidak diperbolehkan masuk. Warga negara Indonesia tidak diperbolehkan keluar. Jika ada warga negara kita masuk pulang, itu tetap diperbolehkan. Karena kalau dilarang tidak boleh, bertentangan dengan aturan dan hukum. Ya. Sampai batas waktu kapan? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya. Pada pertemuan tersebut, para pimpinan Forkopimda menyampaikan paparan terkait upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan masuknya virus corona di Kabupaten Sambas. Di akhir pertemuan, Bupati Sambas beserta unsur Forkopimda menyampaikan pernyataan himbauan atau deklarasi tanggap virus COVID-19 Kabupaten Sambas agar masyarakat untuk tidak panik dalam menyikapi situasi ini serta tetap menjalankan pola hidup sehat dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi tanggap virus COVID-19 Kabupaten Sambas. Kami, jajaran Forkopimda Kabupaten Sambas, dengan ini menyatakan untuk siap siaga, tanggap dan waspada terhadap penyebaran virus corona COVID-19 di Kabupaten Sambas. Kami harapkan masyarakat tetap tenang, tidak panik, berpikir positif, dan selalu waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada masyarakat agar mengikuti arahan dari pimpinan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Sambas, 18 Maret 2020, Forkopimda Kabupaten Sambas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpul di kantor Bupati ya. CSM TV madahkannya.